Orang yang mau berdoa setiap saat, dialah orang yang mengerti firman-Nya. Dengan segenap hati datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, masuk dalam hadirat-Nya, bertemu muka dengannya, sujud dan berdoa padanya, sebab hanya di dalam doa kita dapati kekuatan Allah yang kekal, yang menuntun hidup kita. Orang yang mau berdoa setiap saat, dialah orang yang mengerti firman-Nya. Dengan segenap hati datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, masuk dalam hadirat-Nya, bertemu muka dengannya, sujud dan berdoa padanya, sebab hanya di dalam doa kita dapati kekuatan Allah yang kekal, yang menuntun hidup kita. Oh
yang mau berdoa setiap saat. Dialah orang yang mengerti firman-Nya. Dengan segenap hati datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, masuk dalam hadirat-Nya, bertemu muka dengannya, sujud dan berdoa padanya. Sebab hanya di dalam doa kita dapati kekuatan Allah yang kekal, masuk dalam hadirat-Nya, bertemu muka dengannya, sujud dan berdoa padanya. Sebab hanya di dalam doa kita dapati kekuatan Allah yang kekal. Oh, yang menuntun hidup kita. Dengan segenap hati Tuhan, ku datang padamu, sujud dan berdoa padamu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku datang padamu Tuhan, sujud berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kiara maya rararamo, iara bakaya raramaya raramase. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
Biarlah hari ini merupakan saat di mana kami bisa merasakan Engkau dan melihat, mengalami Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kami. Ini yang kami harapkan. Sementara kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menjelaskan. Roh Kudus yang menerangkan firman Tuhan pada hari ini membuat kami berani meminta, mengetuk, dan mempercayai Engkau bahwa Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Saudara-saudara, Secret Place kali ini akan terdiri dari 2 episode ya. Jadi akan ada 2 seri saudara-saudaraku. Seri pertama hari ini dan seri berikutnya minggu depan. Saya ingin menyampaikan satu tema tentang satu yang dikatakan minta, cari, dan ketuklah. Ini bicara tentang doa. Dan saudara-saudaraku, kita sering kali mendengar hal-hal tentang doa, tetapi dalam realitanya doa itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kabur, sangat tidak pasti begitu. Tidak banyak orang Kristen yang bisa memiliki keyakinan bahwa doa-doanya itu pasti didengar dan pasti dijawab. Kita mendengar banyak sekali pengajaran tentang doa mungkin, cuman saya pribadi juga mengalami bahwa walaupun kita tahu bahwa kita harus berdoa, kita tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi somehow itu kita tidak bisa memiliki satu keyakinan yang kuat gitu loh pada saat kita berdoa, apalagi pada saat kita berdoa untuk sesuatu yang sangat mendesak saudara-saudara. Sebab itu izinkan saya dalam dua sesi ini, saya akan membagikan kepada saudara sebuah kebenaran yang saya pribadi juga alami, yang saya pelajari dan saya alami, dan ini pengalaman yang sangat indah, kebenaran yang sangat indah. Yang saya berdoa supaya saudara tidak hanya memahaminya, tetapi saudara juga mengalaminya secara penuh. Dalam dua bagian pelajaran ini kita akan mempelajari Matius pasal yang ke-7 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ya, tetapi kita akan dalam sesi pertama saya akan ajak saudara melihat lebih dahulu bagian keduanya. Jadi kita akan membaca, mempelajari Matius 7 ayat 7 dulu. Matius 7 sampai 12. Nanti minggu depan kita akan belajar Matius 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi duanya akan menjadi sambungan saudara-saudara. Saya sengaja memulainya dari ayat yang terkemudian, baru setelah itu saya akan membahas dari ayat yang sebelumnya. Supaya saudara mendapatkan gambaran, atau saudara bisa mendapatkan gambaran besar tentang bagaimana sih kita berdoa dan Tuhan itu sungguh-sungguh mendengar, dan tidak cuma mendengar, tapi kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan itu akan menjawab saudara-saudara. Matius 7 ayat 7 berbunyi seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya kamu orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, banyak dari kita ingin tahu rahasianya sebuah doa yang didengarkan dan dijawab. Tetapi saya ingin beritahu saudara-saudara, sebetulnya tidak ada rumusnya saudara-saudara. Kenapa? Karena sebuah doa yang efektif, sebuah doa itu sendiri sebetulnya adalah sebuah bentuk relasi saudara-saudara. Nah, banyak orang berpikir bahwa berdoa itu seperti orang memasukkan kartu ATM di mesin. Asal saudara tahu PIN-nya, asal ada saldonya, pokoknya ATM-nya nggak rusak, saudara pasti mendapatkan apa yang saudara inginkan. Atau doa itu seperti saudara itu menjatuhkan sebuah bom gitu. Saudara menggempur surga, dan kemudian surga kemudian memberikan apa yang saudara inginkan. Saudara-saudara, sebetulnya doa, minta, cari, dan ketuk itu tidak bisa dipisahkan dari relasi, hubungan.
Karena banyak orang Kristen kesulitan dalam doa-doa mereka karena mereka tidak mengerti bahwa pada saat saudara berdoa, saudara sebetulnya sedang bercakap-cakap, sebetulnya saudara itu sedang berinteraksi dengan Allah. Nah memang hubungan dengan Tuhan ini susah-susah gampang karena Tuhan tidak kelihatan, saudara-saudaraku. Tetapi ada beberapa prinsip menurut saya, kalau saudara mau ya, dan sepanjang pelajaran ini, saudara akan melihat bahwa relasi itu akan menjadi kuncinya. Bahwa setiap doa yang berkuasa, setiap doa yang didengarkan, itu pasti selalu akan dilandasi oleh sebuah relasi yang hidup, yang nyata, yang real. Bukan relasi dengan pribadi yang samar-samar, dengan sebuah konsep. Oh Tuhan peduli, Tuhan tahu, tapi ya gitu. Kita percaya tapi juga tidak percaya begitu. Nah kenapa orang tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan doanya? Nah ini yang pertama saudara-saudara adalah kita perlu tahu bahwa doa itu adalah sebuah bagian dari sebuah relasi. Sama kalau saya berteman dengan saudara Yose atau dengan saudari Ellen, dengan saudara Ronald. Dalam pertemanan kami pasti bercakap-cakap saudara-saudaraku. Dan percakapan itu berlangsung dengan natural dan itu seperti itulah sebetulnya doa. Nah tentu saja saudara-saudara ada beberapa hal yang tidak boleh ada tentu saja dalam sebuah relasi. Yang pertama adalah kekhawatiran. Berkali-kali Yesus ngomong dalam Alkitab di Matius pasal yang ke-6 misalnya, dikatakan Matius 6 ayat yang ke-25, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di sini Yesus sedang memberikan satu gambaran bahwa Bapa itu mengasihi kamu, Bapa itu kenal kamu. Tetapi kita susah bagi kita untuk hidup dalam realita seperti ini. Jangan khawatir, masa bisa gitu kayaknya. Can we live without worry at all? Apakah Yesus serius waktu dia mengatakan jangan khawatir saudara-saudaraku? Satu penghambat terbesar dalam doa adalah kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu membuat saudara berfokus pada kepentingan dirimu sendiri lebih daripada saudara itu ingin membangun sebuah relasi. Banyak orang berdoa di dalam kekhawatirannya. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal kebutuhanmu, permohonanmu dengan ucapan syukur, bukan dengan kekhawatiran. Santo Agustinus pernah bilang begini, mengapa kita sulit berdoa? Karena dalam kehidupan kita sudah terlalu terbiasa hanya berfokus pada kepentingan diri kita sendiri. Yakobus mengatakan kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerimanya. Karena apa? Karena kamu gunakan yang kamu cari sebetulnya adalah kepentingan dirimu sendiri. Sehingga pada saat kita meminta, mengetuk, ya, kita mencari, itu kita jadi nggak yakin kita bisa dapat nggak. Misalnya, kalau saya membutuhkan sesuatu dari saudari Ellen misalnya, dan kemudian saya lihat dia punya barang itu, saya kemudian mendekat dan saya minta. Kemudian sebelum dia berpikir saya ambil dan kemudian saya pergi. Saya tidak terlalu peduli dengan apakah saya harus punya hubungan baik dengan dia. Yang penting saya dapatkan apa yang saya inginkan dan saya akan pergi. Mungkin seperti ya saudara tahu beberapa daerah ada pengemis anak-anak yang wah kalau kita sudah membawa sesuatu mereka berebut merampasnya dari tangan kita. Mereka tidak kepingin kenal kita. Saya tidak kepingin kenal Ellen lebih lagi. Yang saya tahu dia memiliki apa yang saya inginkan dan saya berusaha mengambilnya, memintanya, merebutnya dengan paksa, mencari, memohon. Dan begitu saya dapatkan, saya akan langsung pergi. Saya tidak perlu kenal dia, saya tidak kepingin tahu dia apa yang dia inginkan. Tidak ada relasi. Kenapa? Karena saya lapar dan saya butuh makanan yang di tangannya dia. Nah kalau doa dinaikkan dengan sikap seperti itu, tidak heran saudara-saudaraku, kita seperti berdoa kepada Allah yang sangat jauh, Allah yang tidak peduli. Padahal tidak demikian. Jadi penting sekali bagi saudara-saudara, kalau saudara misalnya khawatir, orang khawatir gimana? Berdoa, Tuhan, aduh pandemi gimana Tuhan tolong. Kita berdoa dalam ketakutan. Saudara harus tahu bahwa doa seperti itu tidak dijawab saudara-saudara.
Karena sebetulnya Anda sedang memikirkan keselamatan diri Anda lebih daripada Anda ingin mengenal Dia. Makanya Tuhan berkali-kali berkata, jangan khawatir. Buang dulu kekhawatiran itu. Saya tahu ini tidak mudah. Tetapi coba saudara renungkan seperti kata Yesus. Siapa sih yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Tuhan Yesus meminta kita untuk melihat burung di udara, bunga rumput di ladang yang tidak bekerja, tidak menabur. Tetapi yang Tuhan pelihara, Tuhan dandani, Tuhan hiasi lebih indah daripada Salomo katanya. Kenapa penting bagi kita untuk pertama tidak khawatir? Ya ini saudara-saudara. Karena kekhawatiran itu membuat saudara itu tidak mampu mengenal Allah. Kekhawatiran itu membuat saudara itu tidak bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Gitu. Kekhawatiran membuat saudara hanya berfokus pada kebutuhanku, urgent gitu. Saudara hanya berfokus pada masalah saudara saja. Dan saudara berdoa hanya supaya Tuhan segera menyelesaikan masalah saudara, supaya saudara tidak perlu lagi bergantung sama Dia. Itu sebabnya Yesus kalau ngajar doa itu, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita itu on time. Bukan jauh sebelumnya saudara-saudara. Kita kepinginnya tuh kalau bisa Tuhan kasih aku uang yang sangat besar gitu ya. Supaya nanti ke depannya aku gak perlu khawatir lagi. Kalau kita tidak lihat itu hari ini, kita akan mengkhawatirkan berikutnya. Saudara-saudaraku, sebetulnya secara logika saja tidak ada jaminan bahwa apa yang saudara miliki hari ini bisa saudara pakai di masa depan untuk menutupi kebutuhanmu. Ada banyak orang menipu dirinya berpikir bahwa kalau aku punya persediaan banyak, masa depanku akan aman. Keliru saudara-saudara. Dan kalau kita tidak punya itu hari ini, kita kemudian menjadi khawatir. Padahal Tuhan bilang kamu akan dipelihara hari demi hari. Tepat pada waktu kamu membutuhkannya, Tuhan akan memberikannya. Kenapa? Karena basisnya relasi. Coba saudara bayangkan kalau misalnya anak saya tiba-tiba saya masuk kamar, anak saya misalnya waktu masih kecil. Saya masuk kamarnya, dan anak saya tuh nyimpen beras, nyimpen gula, nyimpen daging sapi di kamarnya saudara-saudara. Saya tanya, lu tuh apa kamu simpen? Ya siapa tahu besok papa gak kasih makan. Maka saya akan berpikir keras, anak ini kenapa ya begitu. Bukan berarti kita tidak boleh nyimpen, bukan. Tetapi kalau kita menyimpan, kalau kita memanage keuangan kita, itu bukan karena khawatir. Bukan dengan pikiran bahwa nanti kalau Tuhan tidak pelihara bagaimana? Nanti kalau Tuhan tidak cukupi bagaimana? Kekhawatiran itu akan menyakiti hati Tuhan. Sama seperti kalau saya melihat anak saya simpan beras di kamarnya, simpan gula di kamarnya, saya akan sangat sedih saudara-saudara. Segitunya dia tidak percaya sama saya. Jadi sebelum saudara meminta, mencari dan mengetuk, pastikan bahwa saudara buang semua kekhawatiran. Setiap kekhawatiran bersumber dari ketidakpercayaan dan sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua saudara-saudara, adalah saudara belajarlah untuk, ini rahasia yang penting. Bapak, untuk saudara bisa membangun relasi, ya doa dijawab itu kan dasarnya relasi. Bagaimana sih kita bisa punya relasi yang sehat, yang benar, yang masuk akal, yang real dengan Allah yang tidak kelihatan? Pertanyaannya. Kalau dengan manusia yang kelihatan enak gitu, kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa lihat mata, dengar suaranya audible saudara-saudara. Tapi dengan Tuhan caranya bagaimana? Nah, ada satu prinsip kerajaan sorga yang luar biasa. Ya, saudara perlu tahu bahwa saudara-saudaraku, kualitas hubungan saudara dengan Allah itu akan sepenuhnya ditentukan oleh kualitas hubungan saudara dengan sesama saudara. Saya ulang ya. Seberapa real, seberapa nyata relasi saudara dengan Tuhan itu akan ditentukan sepenuhnya oleh cara saudara atau oleh kualitas relasi saudara dengan orang-orang sekitar saudara. Makanya dia dalam ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ayat 11 mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan hubungan dengan Bapa ini kemudian sama Tuhan Yesus langsung diseret kepada segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu. Jadi the way you treat other people
Bagaimana saudara itu berelasi dengan orang lain, itu menentukan bagaimana saudara berelasi dengan Tuhan. Saya akan buka beberapa ayat bagi saudara. Ya. Saudara lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi cara saudara begini, kalau saudara ingin Tuhan itu menjadi nyata dalam hidupmu, kalau saudara ingin punya satu keyakinan bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa saudara, kalau saudara ingin punya satu tolok ukur bahwa saudara itu punya relasi yang benar dengan Tuhan, karena kalau relasi kita benar dengan Tuhan itu artinya Tuhan akan mendengar dan menjawab permintaan kita, saudara-saudaraku. Saudara perlu memastikan bahwa saudara bisa membangun satu bentuk relasi yang benar dengan orang lain. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian yang lain, mengatakan begini. Jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kamu teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kalau kamu punya masalah yang gak selesai dengan seseorang, Tuhan Yesus bilang, kamu tinggalkan ibadahmu dulu. Tinggalkan penyembahanmu. Tinggalkan ritual itu dan berdamailah dahulu dengan saudaramu. Bereskan dahulu. Kenapa ini penting saudara-saudaraku? Karena kalau saudara tidak membereskan relasi saudara dengan orang lain, bahkan kalau saudara membiarkan orang lain itu punya ganjelan sama saudara, Tuhan itu juga punya ganjelan sama saudara. Dalam bagian lain Yesus mengatakan kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Saudara bisa melihat beberapa ayat misalnya dalam Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinga bagi cerita orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ini bukan soal kalau saudara baik sama orang Tuhan akan balas begitu. Banyak orang berpikir seperti itu. Kalau aku berbuat baik sama orang nanti Tuhan yang balas. Iya, tapi lebih daripada itu saudara-saudaraku, waktu engkau baik sama orang, the way you relate, cara saudara, relasi yang saudara bangun dengan seseorang itu akan menjadi sebuah kepastian bahwa kalau saudara mampu membangun relasi yang sehat dengan seseorang, saudara juga akan punya satu keyakinan, satu kepastian bahwa saudara juga bisa berelasi secara sehat dengan orang lain. Jadi ini hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu, itu menjadi satu kesatuan, begitu bukan dua hal yang berbeda. Anda tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau Anda tidak mengasihi sesama Anda. Dan Anda juga tidak bisa mengasihi sesama Anda kalau Anda tidak mengasihi Tuhan. Sama halnya, kalau saudara tidak mendengarkan, saudara tidak tahu bagaimana meminta kepada sesama saudara, saudara juga tidak tahu bagaimana meminta kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah jangan khawatir, dan yang kedua sadari bahwa relasi saudara dengan orang lain itu akan menentukan relasi saudara dengan Tuhan. Makanya dibilang apapun yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan kepada mereka. Kalau saudara ingin Tuhan mengampuni saudara, ampuni orang lain. Kalau saudara ingin Tuhan mendengar saudara, saudara belajarlah mendengar orang lain. Luar biasa. Nah, banyak dari kita memisahkan hal ini begitu. Yang kedua, yang ketiga adalah soal minta, cari dan ketuk. Gimana sih kalau kita doa itu minta sesuatu, kira-kira Tuhan tuh merasa apa ya gitu, ya kan? Misalnya saya sama saudara Ellen, saya bilang, Ellen kamu pintar masak pangsit mie misalnya, bikinin aku pangsit mie dong, buatin aku dong. Menurut saya, kalau dia memang bisa masak pangsit mie, saya tidak tahu bisa masak atau tidak. Menurut saya, dia akan jawab permintaan saya. Kenapa? Karena kita kenal baik yang pertama, ya kan? Dan dari kenal baik itu saya tidak sungkan sama Ellen. Kamu bangun pangsit mie enak ya, aku buatin dong besok. Gitu. Dan yang ketiga, dia mampu melakukan itu. Dan dia juga mengenal baik saya. Hubungan kita begitu baik, sehingga waktu saya minta, saya tidak perlu kayak, mau enggak ya Ellen buatkan pangsit mie buat saya, mau enggak ya? Jangan-jangan enggak mau. Atau jangan-jangan nanti dia menghina aku. Pangsit mie aja enggak bisa beli gitu kan ya. Mungkin enggak saudara-saudara. Kalau saya kenal baik dengan dia, dan dia pinter bikin mie, kalau saya minta buatin saya mie dong. Mungkin enggak dia kemudian, sungguh hina gitu, apa begitu.
Atau dia akan menolak permintaan saya? No. Saudara harus tahu bahwa minta, apalagi sudah mencari dan mengetuk, itu adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Saya yakin dan saya percaya dan saya tahu dengan pasti. Kalau sama Tuhan, hampir gak ada permintaan yang ditolak, itu gak ada, saudara-saudara. Itu saya yakin banget. Kalau saya ini begitu baik sama Ellen, selama dia mampu memberikan apa yang saya minta, saya bisa minta dengan, traktir aku dong. Gitu. Kalau kita teman baik ya, aku lapar gak punya duit, traktir saya dong. Saya bisa ngomong begitu kepada dia karena kita dekat misalnya. Dan itu terjadi tanpa struggle, tanpa kayak, kadang-kadang kita kan sama Tuhan, sebelum doa minta, puji Tuhan dulu, nyembah dulu, bahasa roh dulu, begitu kan. Kita mencoba membuat rumusan supaya Tuhan, coba saudara bayangkan kalau saya misalnya pingin pangsit mie dan saya kemudian, saya mau minta pangsit mie sama Ellen. Saya kemudian mikir, pertama, saya harus bilang selamat pagi dulu. Kemudian saya harus puji bajunya dulu. Saya harus membesar-besarkan hatinya terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, itu akan menjadi sebuah relasi yang aneh. Dan Ellen akan menyadari, kok Agus kok aneh hari ini ya gitu. Selama ini enggak pernah muji bajuku, enggak pernah perhatikan kok tumben hari ini bajuku terus yang dipuji gitu. Terus ternyata setelah itu minta pangsit mie. Menurut saudara bagaimana perasaan Ellen kalau dia merasa dimanipulasi. Dia merasa bahwa ya mungkin kalau dia baik dia akan bilang gini, wah Gus enggak usah gitulah. Minta aja aku kasih kok. Kenapa? Relasi. Beda kalau saya enggak kenal dia. Kalau saya cuma tahu Ellen tuh yang nyanyi-nyanyi di YouTube itu loh, saya bilang begitu. And I don't know her. Jadi begitu saya tahu dia bisa bikin pangsit mie yang enak, saya pasti enggak mungkin sembarangan, Ellen buatin saya pangsit mie dong. Enggak mungkin gitu. Kalau mau saya betul-betul menginginkan pangsit mie yang dia buat, ya itu tadi saya mesti bikin beberapa hal dulu. Saya harus lakukan beberapa strategi dulu supaya dia mau menjawab permintaan saya. Tapi sekali lagi itu bukan minta, cari dan ketuk. Doa yang seperti itu. Dan hubungan yang dibangun dengan cara itu pun tidak akan berhasil. Saudara-saudaraku, saya rindu kebenaran ini masuk dalam hati kita. The way you treat other people, the way you build relation with other people, itu akan menentukan, it will determine your relationship with Him, with God. Jadi kalau saudara tanya, gimana cara bangun hubungan baik dengan Tuhan? Bangun hubungan baik dengan sesama. Ampuni mereka, kasihi mereka, jawab permintaan mereka. Dan juga belajarlah saudara untuk meminta tolong sekali-sekali kepada rekan-rekan saudara. Nanti pelajaran minggu depan saya akan lebih dalami ini tentang bagaimana kita meminta untuk menyelesaikan semua permasalahan konflik. Banyak sekali konflik bisa diselesaikan hanya dengan saudara itu meminta dengan baik-baik. Hanya dengan mengetuk hati seseorang. Tapi hari ini saya pikir cukup saudara-saudaraku. Yang pertama apa? Jangan khawatir. Kekhawatiran itu sekali lagi menunjukkan ketidakpercayaan. Itu menunjukkan bahwa saudara tidak percaya sama Tuhan. Kekhawatiran juga menunjukkan bahwa saudara hanya memikirkan dirimu sendiri. Ya kan? Dan itu membuat hubungan itu menjadi sulit saudara-saudaraku. Kalau orang cuma minta dan yang dia minta tuh hanya untuk karena dia sangat butuh dan dia tidak kepingin kenal kita. Dia hanya minta karena dia takut saja. Bukan seperti itu. Dan yang kedua, bangunlah sebuah relasi. Dengan cara praktis bagaimana? Sehatkan relasi saudara dengan sekitar. Berdamailah dengan keluarga saudara. Berdamailah dengan suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu. Bagaimana saudara bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bisa punya relasi yang penuh kasih dengan Allah. Kalau saudara tidak bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara. Memang ada banyak hal, minggu depan kita akan belajar salah satu rahasia penting bagaimana kita punya relasi yang baik dengan semua orang. Ini yang sesi keduanya. Tapi pada hari ini saudara cukup tahu bahwa the quality of your relationship with other people itu akan menentukan kualitas relasi saudara dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mintalah. Begitu saudara mempunyai sebuah relasi yang baik dengan seseorang, saudara akan tahu, minta sesuatu, minta tolong,
tolong gantiin aku tugas ya, tolong begini ya. It's not a hard thing. Dan hampir pasti dijawab, betul nggak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa doa kita itu Tuhan dengar dan Tuhan jawab? Relasi dan permintaan. Jangankan orang, saudara-saudaraku, kalau kita tuh berrelasi baik dengan seekor anjing misalnya. Saya punya anjing yang sudah cukup lama bersama-sama dengan kami. Dan kami menyayangi anjing ini. Dan anjing saya tidak bisa bicara, saudara-saudara. Tapi setiap kali kalau saya makan atau istri saya makan, dia akan duduk di dekat kami dan memandang kami. Dengan pandangan yang kami tahu artinya begitu. Dia tidak perlu bisa bicara, dia tidak perlu meminta, bahkan dia cukup memandang kami. Dan waktu kami lihat matanya, kami tahu jelas apa yang dia mau. Dia minta. Dan saudara tahu, permintaan seperti itu sulit sekali ditolak. Kenapa? Satu, karena kami sayang dia. Dua, karena kami punya yang dia mau. Dan kami akan memberi juga apa yang dia minta, hanya karena kami punya relasi. Lain kalau itu anjing siapa nggak jelas, anjing jalanan atau anjing yang kami nggak kenal, kami bisa ya dengan begitu saja mengabaikan. Tapi kalau anjing anjing kami sayangi, saudara-saudara, begitu dia datang dan mendekat dan kadang-kadang dia taruh kakinya di paha kami dan ya kami tahu persis apa yang dia mau. Dan sulit menolak permintaan itu. Kenapa? Karena permintaan, sebuah doa, itu adalah salah satu one of the greatest power in the universe. Makanya Tuhan bilang jangan berhenti meminta. Saudara akan melihat bahwa Tuhan itu bisa dalam tanda kutip ya mengubah rencananya. Banyak kisah-kisah sejarah di mana permintaan seseorang itu mengubah ketetapan Allah, mengubah hati Tuhan. Dalam satu sisi tentu saja, saya tidak bermaksud memperdebatkan tentang kedaulatan Tuhan. Tapi saudara melihat dalam sejarah Alkitab, permintaan seorang manusia itu begitu diperhatikan oleh Allah. Saudara lihat, semakin kuat hubunganmu dengan seseorang, semakin kuat permintaan, semakin kuat the power of asking itu. Apalagi kalau saudara kemudian mengetuk, mencari, saudara minta dan minta dan minta dan minta. Makanya Tuhan Yesus bilang, Bapa mana di antara kamu, katanya. Ada enggak seorang dari kamu yang kasih batu ke anaknya kalau dia minta roti? Atau kasih ular kalau dia meminta ikan? Kalau kamu yang jahat, manusia berdosa, itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Amin. Jadi saudara-saudara yang pada hari-hari ini sedang berdoa untuk sesuatu, jangan khawatir. Buang semua kekhawatiran dulu. Mendekatlah dengan ucapan syukur, dengan hati yang tahu bahwa Allah itu mengasihi saudara. Dan yang kedua, coba perhatikan cara saudara memperlakukan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin ada banyak orang yang harus saudara datangi dan saudara minta maaf. Mungkin ada orang yang saudara harus berdamai dengan dia. Dan belajarlah menghargai setiap hubungan saudara-saudaraku. Karena hubungan yang saudara bangun dengan orang lain itu akan menentukan kualitas relasimu dengan Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengasihi Allah, berhubungan dengan Allah, kalau tidak dia tidak mengasihi orang yang dia bisa lihat. Dan yang ketiga, mintalah, carilah, dan ketuklah. Maka Allah Bapa di surga akan memberi pemberian yang baik bagi setiap Anda. Amin. God bless you all. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ini yang kami percaya, bahwa permintaan kami mengubah banyak hal. Sebab itu ajari kami untuk tidak khawatir, memandang Tuhan dengan sukacita sebagai Bapa yang baik, yang tahu yang kami perlukan, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Dan ajar kami untuk mengampuni, menerima, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah permintaan kami naik ke hadapan-Mu Tuhan, sebagai anak, seperti seorang anak yang meminta kepada ayahnya. Dan kalau manusia yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anak mereka, jauh lebih lagi Bapa yang di sorga itu akan memberi yang baik kepada kami yang meminta. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Segala kekhawatiran mereka Tuhan angkat, beri mereka cara pandang yang baru. Kalau Engkau memelihara burung di udara, bunga di ladang, dan Kau memegang alam semesta ini, maka kami yang mengenal-Mu, yang ada di dalam-Mu, kami ini aman. Kami aman, 100% kami aman. Tidak ada hal yang buruk yang terjadi di luar pengetahuan dan kehendak Tuhan. Dan segala kesusahan yang kalaupun kami harus mengalaminya, semuanya itu memurnikan iman kami, membuat kami mulia di hadapan-Mu. Sebab itu kami tidak mau khawatir, tapi kami mau menaikkan segala doa kami, segala kebutuhan, keinginan kami naikkan kepada Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Karena Tuhan mencintai kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.